Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai monitoring efek samping obat atau biasa disingkat MESO. Adapun anggota kelompok 26 yaitu Jessica, Medini Multasam, dan Ririn Apriani. Adapun kasus kelompok kami yaitu telah diperiksa seorang perempuan berinisial Nyonya ML berusia 32 tahun yang mendapat karbamazepin karena epilepsi. Hari ke-7 muncul ruam disertai demam dengan suhu 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya itu pengisian form kuning MESO lengkap. Ini telah kami lampirkan pengisian form kuning MESO yang mana isinya itu ada data pasien, penyakit utama, kondisi penyerta, manifestasi ESO, waktu mulai kejadian, obat tersangka, indikasi, dosis dan cara pemberian, tanggal mulai dan akhir, outcome, dan data laboratorium. Selanjutnya yaitu analisis kausalitas atau algoritma Narajo. Berikut juga kami telah lampirkan algoritma Narajo dari kasus kami. Total skor dan kategori. Total skornya itu 6, kategorinya itu 5-8, itu masuk dalam probable, kemungkinan besar. Alasan ilmiah tiap skor pertanyaan 1-10. Yang pertanyaan pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa sebelumnya? Jawabannya ya, skornya +1. Alasannya, karbamazepin memang diketahui secara luas dapat menyebabkan ruam kulit dan demam sebagai reaksi hipersensitivitas drug eruption. Reaksi ini sudah banyak dilaporkan dalam literatur pharmacovigilance. Pertanyaan kedua yaitu, apakah efek samping muncul setelah pemberian obat yang dicurigai? Jawabannya ya, skornya itu +2. Alasannya, ruam muncul pada hari ke-7 setelah terapi dimulai. Artinya ada hubungan waktu atau temporal relationship yang jelas antara pemberian obat dan munculnya reaksi. Pertanyaan ketiga, apakah efek samping membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Jawabannya itu tidak diketahui. Skornya 0. Alasannya, pada kasus tidak disebutkan apakah karbamazepin dihentikan dan apakah ruam membaik setelah penghentian. Pertanyaan keempat, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Jawabannya itu tidak diketahui. Skornya 0. Alasannya tidak ada informasi mengenai rechallenge atau pemberian ulang obat. Kelima, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat? Jawabannya tidak. Skornya +2. Alasan, dalam kasus tidak disebutkan infeksi, alergi makanan atau penyakit lain yang dapat menyebabkan ruam dan demam. Oleh karena tidak ada penyebab lain yang jelas, maka skornya itu +2. Pertanyaan ke-6, apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? Jawabannya tidak diketahui. Skornya 0. Alasan, tidak ada uji placebo dilakukan pada kasus. Pertanyaan ke-7, apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Jawabannya tidak diketahui. Alasannya, tidak ada data kadar karbamazepin dalam darah. Pertanyaan ke-8, apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Jawabannya tidak diketahui. Alasannya, tidak ada informasi perubahan dosis pada kasus. Pertanyaan 9, apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Jawabannya tidak diketahui. Alasannya, tidak disebutkan riwayat alergi sebelumnya. Terakhir, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif? Jawabannya ya, skornya +1. Alasan, muncul ruam disertai demam dengan suhu 38,5 derajat Celcius adalah bukti objektif. Ruam juga merupakan tanda klinis yang dapat diamati. Berikutnya yaitu analisis klinis. Apakah
ini ADR atau medication error. Kasus ini termasuk adverse drug reaction atau ADR karena beberapa alasan, yaitu obat diberikan sesuai indikasi. Indikasinya itu epilepsi. Dosis dan cara pemberian sesuai, yaitu dengan cara oral. Tidak terdapat kesalahan peresepan, dispensing maupun administrasi. Terakhir muncul ruam disertai demam 38,5 derajat Celcius pada hari ke-7 setelah penggunaan karbamazepin. Jadi, ini adalah reaksi obat yang tidak diinginkan pada dosis terapi normal, bukan medication error. Selanjutnya, apakah termasuk serious adverse event atau SAE? Berdasarkan definisi SAE, itu menyebabkan kematian, mengancam jiwa, riwayat inap atau rawat inap atau perpanjangan rawat inap, kecacatan permanen atau kelainan kongenital. Dan data pada pelaporan efek samping obat, pasien sembuh, tidak ada rawat inap, tidak ada kecacatan, tidak meninggal. Maka kasus ini tidak termasuk SAE. Namun secara klinis tetap perlu diwaspadai karena karbamazepin dapat berkembang menjadi kondisi berat seperti SJS atau TEN jika tidak dihentikan. Sekian dari saya, dan lanjutan tentang analisis klinis akan dijelaskan oleh rekan saya, Ririn Apriani. Apa mekanisme patofisiologi yang mungkin? Mekanisme patofisiologi karbamazepin. Yang pertama, karbamazepin dimetabolisme di hati, lalu menghasilkan metabolit epoksida reaktif. Yang kedua, metabolit berikatan dengan protein tubuh, lalu menjadi hapten. Yang ketiga, sistem imun mengenali sebagai antigen asing. Yang keempat, aktivasi limfosit T, pelepasan sitokin, dan inflamasi sistemik. Yang kelima, timbul ruam disertai demam. Faktor resiko pasien. Beberapa faktor resiko pasien. Yang pertama itu faktor genetik, misalnya HLA-B 1502 pada populasi Asia. Yang kedua, riwayat alergi atau reaksi obat sebelumnya. Yang ketiga, pasien dengan gangguan fungsi hati beresiko hepatotoksitas dan peningkatan enzim hati. Yang keempat, pasien hamil atau menyusui karena resiko kecacatan janin. Kemudian, apakah kejadian ini dapat dicegah? Ya, kejadian efek samping karbamazepin pada pasien dengan faktor risiko sebagian besar dapat dicegah atau diminimalkan melalui langkah pencegahan yang tepat sebelum dan selama terapi. Upaya pencegahannya yaitu yang pertama, screening genetik HLA-B 1502 pada populasi berisiko tinggi. Kemudian, edukasi pasien untuk segera melapor jika muncul ruam. Yang ketiga, monitoring ketat 2-8 minggu pertama terapi. Yang terakhir, penghentian segera jika muncul gejala awal. Selanjutnya, rekomendasi tindak lanjut. Apakah obat dihentikan atau diganti? Obat harus segera dihentikan karena pasien mengalami ruam kulit disertai demam 38,5 derajat Celcius pada hari ke-7 yang merupakan manifestasi reaksi hipersensitivitas. Gejala ini umum dilaporkan pada antikonvulsan golongan aromatik dan dapat berkembang menjadi kondisi serius seperti sindrom Stevens-Johnson. Karbamazepin harus dihentikan dan diganti dengan antikonvulsan golongan non-aromatik atau kelas terapi lain sesuai arahan dokter. Apakah perlu monitoring khusus? Ya, diperlukan monitoring khusus terhadap kondisi kulit dan tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, karena saat ini status efek samping pasien tercatat belum sembuh. Selain itu, perlu dipantau apakah terdapat keterlibatan organ dalam yang biasa menyertai reaksi hipersensitivitas obat. Pemantauan ini sangat penting terutama dalam 2-8 minggu pertama penggunaan terapi anti-epilepsi. Kemudian, apakah perlu edukasi pasien? Pemberian edukasi kepada pasien sangat penting dalam kasus ini. Pasien harus diinformasikan untuk segera mencari pertolongan medis apabila muncul ruam disertai demam. Selain itu, pasien tidak boleh menggunakan kembali karbamazepin tanpa konsultasi dengan dokter. Edukasi yang tepat bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan yang berpotensi lebih berat. Apakah perlu pelaporan ke BPOM? Kejadian ini perlu dilaporkan kepada BPOM karena termasuk dalam kategori efek samping obat.
yang signifikan secara klinis. Reaksi hipersensitivitas yang terjadi harus dicatat dalam sistem monitoring efek samping obat atau MESO nasional sebagai bagian dari upaya farmakovigilans. Pelaporan ini penting untuk membantu evaluasi keamanan obat pada populasi yang lebih luas. Laporan dapat disampaikan melalui sistem MESO Badan BPOM sesuai prosedur yang berlaku. Terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa seorang pasien wanita berusia 32 tahun berinisial Nyonya ML mengalami efek samping obat yang menjalani terapi untuk penyakit epilepsi. Pasien tersebut mengkonsumsi obat karbazepin dalam bentuk tablet secara oral. Namun pada hari ke-7 setelah pemberian obat, muncul ruam kulit yang disertai dengan demam setinggi 38,5 derajat Celcius. Gejala ini diidentifikasi sebagai bentuk reaksi hipersensitivitas obat yang umum ditemukan pada penggunaan kelompok antikonvulsan golongan aromatik. Melalui penilaian menggunakan algoritma Naranjo, kasus ini memperoleh total skor 6 yang menurut Naranjo Probability Scale dikategorikan sebagai probable atau kemungkinan besar. Sebagai tindak lanjut, laporan ini resmi ditujukan kepada Pusat Farmakovigilans atau MESO sebagai nasional atau Badan POM untuk proses evaluasi keamanan obat lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.